Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Tasya Aulia Lestari dengan nomor pokok mahasiswa 7, Rifa Fadila dengan NPM 22, Nesya Amanda dengan nomor pokok mahasiswa 32, dan Rifki Abwa Ramadan dengan NPM 37. Kami akan mempresentasikan tentang komponen-komponen pendidikan yang terkait dengan subjek dan objek pendidikan dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Aulia Lestari, NPM 1950207. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian subjek pendidikan Islam dan syarat sebagai seorang pendidik. Yang pertama, subjek pendidikan adalah orang ataupun kelompok yang bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan sehingga materi yang diajarkan atau yang disampaikan dapat dipahami oleh objek pendidikan. Pendidik dapat diberikan dalam 2 kategori, yaitu pendidik menurut kodrat, yaitu orang tua, dan yang kedua, pendidik menurut jabatan, yaitu guru sebagai pendidik kedua setelah orang tua. Selanjutnya ada syarat sebagai seorang pendidik. Yang pertama yaitu syarat fisik. Seorang pendidik harus berbadan sehat, tidak memiliki penyakit yang mungkin akan mengganggu pekerjaannya, seperti penyakit menular. Yang kedua ada syarat psikis. Seorang pendidik harus sehat jiwanya, tidak mengalami gangguan jiwa, stabil emosi, sabar, ramah, penyayang, berani atas kebenaran, mempunyai jiwa pengabdi, bertanggung jawab, dan memiliki sifat-sifat positif lainnya. Yang ketiga yaitu syarat keagamaan. Seorang pendidik harus seorang yang beragama dan mengamalkan agamanya. Di samping itu, dia menjadi figur dalam segala aspek kepribadiannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 43 dan ayat 44. Yang keempat ada syarat teknis. Seorang pendidik harus memiliki ijazah sebagai bukti kelayakan pendidik menjadi seorang guru. Yang kelima yaitu ada syarat pedagogis. Seorang pendidik harus menguasai metode pengajar, menguasai materi yang akan diajarkan, dan ilmu yang mendukung ilmu yang diajarkan. Yang terakhir, syarat administratif. Syarat pendidikan harus diangkat oleh pemerintah, yayasan, atau lembaga lain yang berwenang mengangkat guru, sehingga ia diberikan tugas untuk mendidik dan mengajar, dan dia benar-benar mengabdikan dirinya sepenuh hati dalam profesi sebagai guru. Nama saya Rifa Fadila, NPM 1950222. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri seorang pendidik yang baik dalam pandangan Islam dan juga pengertian objek pendidik Islam. Yang pertama ada ciri-ciri seorang pendidik yang baik dalam pandangan Islam. 1. Berilmu. Yang dimaksudkan berilmu adalah seorang pendidik harus memiliki ilmu syariat Islam walaupun hanya sedikit, ditambah juga dengan ilmu fikih realita kontemporer. Adapun ilmu syariah tersebut adalah ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah. Hal ini tidak dituntut bagi seorang pendidik dalam mempelajari hal tersebut di luar dari kemampuannya. Yang kedua ada memberikan perhatian. Memberikan perhatian, pemahaman mengenai pendidikan yang seringkali dilupakan oleh kebanyakan keluarga dikarenakan mereka hanya memahami bahwa perhatian penuh terhadap anak ialah hanya dengan memahami segala keinginannya dan kebutuhannya. Perhatian penuh terhadap anak tanpa meninggalkannya dalam waktu yang lama adalah termasuk faktor yang dapat membantu berhasilnya seorang pendidik dalam membina anak-anaknya. Yang ketiga, ada berpendirian teguh dan mempunyai tekad yang kuat. Jika seorang pendidik atau orang tua tidak mempunyai sikap berpendirian teguh dan bertekad bulat, maka ia akan selamanya terkurung dalam ruang lingkup terlalu sayang terhadap anaknya dan tidak memberikan hukuman ketika dia salah. Maka akan muncul kemampuan yang lemah yang tunduk kepada hawa nafsu tanpa memberikan hak-hak yang diwajibkan untuknya. Namun, perlu diperhatikan bahwa sikap berpendirian teguh dan kebulatan tekad di sini bukan berarti mengawasi dengan sikap yang oper terhadap segala tindakan dan ucapan anak dan memberikan hukuman atas segala kesalahannya walaupun hanya persoalan kecil. Yang keempat, baik dan soleh. Kebaikan kedua orang tua mempunyai faktor yang sangat besar untuk tumbuhnya seorang anak menjadi anak yang baik dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Quran Surat Al-Kahfi ayat 82, di dalamnya terdapat
suatu bukti bahwa orang tua yang soleh akan menjaga anaknya atau keturunannya agar tetap berperagai baik sehingga keberkahan ibadahnya meliputi mereka dunia dan akhirat dengan syafaat buat mereka sehingga derajat mereka dapat terangkat di surga sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran dan Al-Sunnah Rasulullah SAW. Yang kelima, jujur. Di antara tanda-tanda kejujuran seorang pendidik atau orang tua ialah ia tidak berdusta kepada anaknya walaupun apa sebabnya. Karena seorang pembina jika bersikap jujur maka ia akan dicontohi oleh anak-anaknya, karena jika ia kedapatan bohong walaupun hanya sekali maka akan hilang pengaruh nasihatnya. Oleh karena itu, orang tua harus menepati janjinya terhadap anak-anaknya. Jika ia tidak mampu untuk melakukannya, maka ia harus mengutarakan alasan dan permintaan maaf kepada sang anak. Yang keenam, ada penuh hikmah atau bersikap bijaksana, yaitu meletakkan sesuatu yang sesuai pada tempatnya. Oleh karena itu, kedua belah pihak, ayah dan ibu harus bekerja sama dan kompak dalam mendidik dan membina anak-anaknya sehingga sesuai dengan cara yang sepadan dengan keadaannya dan benar. Jika ayah dan ibu tidak sepakat dalam satu hal, maka seyogianya keduanya bermusyawarah dengan baik tanpa menampakkan perselisihan keduanya di depan sang anak. Pengertian objek pendidikan Islam. Membahas mengenai objek pendidikan Islam, tentu sasaran dan tujuannya sama dengan objek pendidikan yang lainnya. Hal ini seperti yang telah diutarakan oleh Muzakir Ali, bahwasanya objek dalam ilmu pendidikan Islam diartikan sebagai suatu yang menjadi tujuan atau syai muksub keilmuan. Pendidikan Islam sebagai pendidikannya terdiri dari dua objek yang sama dengan objek keilmuan, yaitu objek material dan formal. Satu, objek material yaitu manusia atau siswa atau peserta didik, lebih tepatnya masyarakat dalam ruang lingkup sosial, dan peserta didik atau siswa dalam ruang lingkup organisasi pendidikan. Yang kedua, ada objek formal, yaitu usaha atau proses atau cara manusia untuk menjadi insan kamil. Contohnya beribadah, belajar, beramal baik, dan lainnya. Dari kedua objek yang telah dijelaskan di atas diketahui bahwa objek dari pendidikan Islam itu sendiri memiliki dua ranah pembahasan. Hal ini karena agama Islam sendiri mengajarkan atau mendidik manusia bukan hanya menjadi manusia yang memiliki kehidupan bersahaja, namun juga menjadi manusia muslim yang berakhlak karimah. Selanjutnya, saya Nesya Amanda, NPM 1950-232, akan menjelaskan mengenai objek pendidikan dalam pandangan Islam. Apa itu objek pendidikan? Objek pendidikan adalah murid atau orang yang menerima dan menjalani proses pendidikan yang dilangsungkan oleh subjek pendidikan ataupun yang dialami langsung oleh objek pendidikan melalui pengalaman sehari-harinya, baik itu relasi dengan objek, dengan subjek, ataupun dengan lingkungan sekitarnya. Ketika kita berbicara objek pendidikan, dapat disimpulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang objek pendidikan, maka objek pendidikan ini sendiri sesungguhnya meliputi seluruh umat manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menguraikan satu persatu objek pendidikan yang harus dilakukan, khususnya oleh umat Islam yang mentaatinya. Di urutan yang pertama, objek pendidikan di sini yaitu adalah keluarga kita sendiri, yakni istri, anak, dan hamba sahaya. Meskipun kita tahu bahwasannya hamba sahaya sudah tidak ada. Nah, di urutan yang kedua yaitu adalah kerabat atau pemilik kita, yang meliputi orang-orang yang sehubungan darah dekat dengan kita, selain istri dan anak kita. Urutan yang terakhir siapa? Urutan yang terakhir dari objek pendidikan ini adalah bangsa kita, yang membersamai kita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Selanjutnya adalah siswa atau mahasiswa sebagai objek sekaligus subjek pendidikan.
Kalau kita berbicara dalam pembelajaran, peserta didik dapat dipandang sebagai objek didik, subjek didik, dan sebagai subjek maupun objek sekaligus. Dalam pandangan konvensional, peserta didik dipandang sebagai objek didik, ialah sebagai wadah yang harus diisi dengan pengetahuan dan keterampilan. Ataupun peserta didik dapat diperlakukan pasif, ia harus menerima semua yang harus diberikan guru. Dalam pandangan modern, peserta didik dipandang sebagai subjek yang memiliki potensi diri, ia kreatif mengembangkan potensinya, ia merespon, bertanya, dan menanggapi keterangan guru pada saat berlangsungnya pembelajaran. Guru di sini berfungsi sebagai fasilitator, menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga peserta didik terjadinya proses belajar mengajar. Kesimpulan, subjek pendidikan adalah orang ataupun kelompok yang bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan, sehingga materi yang diajarkan atau yang disampaikan dapat dipahami oleh objek pendidikan. Subjek pendidikan yang dipahami kebanyakan para ahli pendidikan adalah orang tua, guru-guru di institusi formal maupun non-formal, dan lingkungan masyarakat. Sedangkan pendidikan pertama atau tarbiyatul awal yang kita pahami selama ini adalah rumah tangga atau orang tua. Sebagai seorang muslim, kita harus menyatakan bahwa pendidik pertama manusia adalah Allah dan yang kedua adalah Rasulullah. Adapun untuk syarat sebagai seorang pendidik adalah syarat fisik, syarat psikis, syarat keagamaan, syarat etnis, syarat pedagogis, syarat administratif. Adapun sifat atau ciri seorang pendidik yang terpenting yaitu berilmu, amanah, adil, dan berkeinginan besar, konsisten, baik, jujur, penuh hikmah. Bahwa objek dari pendidikan Islam itu sendiri memiliki dua ranah pembahasan. Hal ini karena agama Islam sendiri mengajarkan atau mendidik manusia bukan hanya menjadi manusia yang memiliki kehidupan sahaja, namun juga menjadi manusia muslim yang berakhlakul karimah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada penyampaian kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.